أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه wasallam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga dengan sebab kita membaca dan mempelajari hadis-hadisnya kelak di yaumil qiyamah Rasulullah memberikan syafaat kepada kita semua sehingga kita digampangkan oleh Allah masuk ke dalam surganya bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah bersabda, walil alimi salatu alamatin, dan bagi orang yang berilmu salatu alamatin, 3 tandanya. Kalau satu orang alim, kalau banyak ulama. Orang yang berilmu sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam sekian banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang berisi 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat. Banyak ayat yang menegaskan betapa tingginya kedudukan orang alim di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada hamba-hambanya yang berilmu. Tapi ilmu itu harus diikat dengan iman. Sebagaimana keterangan Allah dalam surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 11, Allah menegaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah akan selalu mengangkat derajat orang yang beriman di antaramu, walladzina utul ilma darajat, dan orang yang beriman itu adalah orang yang berilmu. Iman, ilmu satu, tidak bisa dipisahkan. Kalau pengen diangkat derajatnya oleh Allah, terusnya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita lihat di situ yarfa'illah, Allah senantiasa terus diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, asalkan hamba tersebut punya 2, iman dan ilmu. Dalam ayat yang lain Allah juga menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa tiada Tuhan kecuali Dia, dan para malaikat beserta orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu disandingkan dengan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang yang berilmu
punya kedudukan yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kedudukannya disamakan dengan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Asalkan orang yang berilmu itu qa'iman bil qisti, menegakkan keadilan. Dua ayat yang dibacakan tadi menunjukkan betapa tingginya kedudukan orang-orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita berjalan dari rumah kita menuju majelis ilmu, itu juga mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis dinyatakan oleh Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuju satu tempat dalam rangka yaltamisu bihi ilman, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan berikan anugerah kepadanya. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalannya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu bapak datang ke Masjid Darul Falah untuk menghadiri pengajian, insya Allah itu yang membuat kita semua dimudahkan jalan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita pengen diangkat derajatnya oleh Allah karena ilmu kita. Kita pengen dimudahkan jalan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah sebab ilmu. Kita pengen memiliki kedudukan yang tinggi, yang terhormat, disejajarkan dengan para malaikatnya Allah juga karena ilmu. Nah, Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa orang yang berilmu yang akan diangkat derajatnya oleh Allah, orang yang berilmu yang akan disejajarkan kedudukannya dengan para malaikat, orang yang berilmu yang akan dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya adalah orang yang memiliki 3 tanda, 3 bukti. Apa saja 3 bukti itu? Kata Nabi dalam lanjutan hadisnya, yang pertama adalah sidqul kalam, benar jujur dalam ucapan. Bukti bahwa orang itu berilmu, omongannya benar, perkataannya jujur. Maksudnya gimana? Antara ucapan dengan perbuatan klop, antara ucapan dengan perbuatan berjalan seiring, seia sekata. Dengan ilmu yang dimilikinya, ia tergerak, terdorong untuk senantiasa berkata yang jujur dan bertindak yang benar, membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Ini bukti bahwa orang itu berilmu dan diangkat derajatnya oleh Allah sebab ilmunya yang mengarahkan dirinya untuk senantiasa bersikap jujur, bertindak dan berucap dengan benar. Akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala asalkan ilmu yang dimilikinya membuat dia selalu berusaha untuk berkata yang benar, bersikap yang jujur. Kalau sudah diangkat derajatnya oleh Allah Bapak Ibu, kedudukannya bahkan bisa lebih mulia daripada para malaikat. Bahkan bisa lebih mulia daripada para malaikat. Buktinya Nabi Adam alaihissalam lebih hebat dari para malaikat sehingga diberikan amanah oleh Allah menjadi khalifah fil ardh.
Ada satu kisah dalam surah An-Naml, mulai dari ayat 38 sampai dengan 40. Kisah pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman pengen istananya Ratu Balqis pindah secepat-cepatnya ke hadapan Nabi Sulaiman. Berkata Jin Ifrit. Jin Ifrit berkata kepada baginda raja Nabi Sulaiman, "Wahai tuanku raja, aku sanggup memindahkan istana Balqis sebelum engkau bangun dari dudukmu." Kata Ifrit, "Qala ifritun minal jin ana atika bih qabla an taquma min maqamik." Sebelum engkau bangun dari dudukmu, tuan raja, itu istana Balqis bisa aku pindahkan. Kemudian kata Nabi Sulaiman, ada lagi nggak yang bisa lebih cepat dari Jin Ifrit? Tiba-tiba berkata orang yang berilmu. Ini ada dalam surah An-Naml ayat 40. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Wahai tuan raja, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, aku bisa pindahkan istana Balqis sebelum engkau berkedip. Lebih cepat lagi, Pak. Tadi kata Jin Ifrit, saya bisa pindahin itu istana Balqis sebelum engkau bangun dari dudukmu, tuan raja. Kata orang yang berilmu, dengan izin Allah, sebelum engkau kedip, itu istana sudah ada di hadapanmu. Masya Allah. Kedip, begitu kedip, ada istana Balqis di depan tuan raja Nabi Sulaiman. Ini menunjukkan bahwa orang yang berilmu betul-betul memiliki kedudukan yang terhormat dan sangat disayang oleh Allah, sehingga keinginannya, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya sidqul kalam, berusaha untuk senantiasa berkata yang jujur, menegakkan hukum, menegakkan keadilan. Kelop antara ucapan dengan perbuatan. Ilmu yang diperoleh lewat pengajian membimbingnya untuk senantiasa berucap yang benar, bersikap yang jujur. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, menjaga banget itu kebiasaan untuk bersikap jujur dan benar. Dalam satu buku dijelaskan bahwa Imam Malik itu menurut Imam Asy-Syafi'i muridnya, pernah Imam Malik ditanya tentang 40 masalah. Ditanya tentang 40 masalah, Bapak Ibu. Imam Malik itu mutabakhir, ilmunya demikian luas dan mendalam. Beliau ahli ibadah, beliau ahli zuhud, beliau sangat-sangat berilmu. Bahkan karyanya kitab Al-Muwatta menjadi rujukan bagi para ulama dalam ilmu hadis. Meskipun demikian, beliau ketika ditanya tentang 40 masalah, apa kata Imam Asy-Syafi'i? Su'ila an arba'ina masalah. Imam Malik yang lautan ilmu ditanya tentang 40 masalah. Faqala fitnataini wa thalathina minha la adri. Dari 40 masalah yang 32 masalahnya Imam Malik jawabnya, saya nggak tahu. 40 masalah ditanyain, 32 masalah Imam Malik jawabnya, saya nggak tahu. Jujur. Kalau tahu dijawab. Ketika Anda tahu, beliau menjawab,
saya nggak tahu. Dan ini jawaban yang paling simpel. Jadi kalau kita ditanya nih, saya ditanya tentang masalah-masalah keagamaan yang saya tidak tahu, kalau saya ngikutin kebiasaan baik Imam Malik, saya nggak tahu, saya jawab, saya nggak tahu. Kadang ada ditanya tentang masalah apa aja dijawab sejawab-jawabnya. Sehingga kadang-kadang jawabannya tidak sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an maupun hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan sungkan untuk berkata saya nggak tahu emang masalah ini, saya belum tahu, nanti saya cari rujukannya, nanti saya cari sumber kitabnya. Imam Malik nggak malu ngomong nggak tahu. Dari 40 masalah 32 beliau ngomong saya nggak tahu jawabannya, dan beliau tidak malu-malu mengakui itu. Kenapa? Karena sidqul kalam itu menjadi bukti akan keilmuan seseorang. Yang kedua hadirin, bukti orang itu berilmu dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, wajtinabul haram, meninggalkan perkara-perkara yang haram. Ilmu yang didapat lewat majlis taklim, ilmu yang didapat lewat pengajian-pengajian, ilmu yang didapat lewat kajian-kajian agama, ilmu yang diperoleh dari tausiah para guru, para ulama, para kiai, para habaib, mendorong dirinya untuk semakin mampu menjauhi segala perkara yang diharamkan oleh Allah. Berarti ilmunya dipakai. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai umat manusia, makanlah engkau makanan yang halal dan baik. Ini pesan Allah lewat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 168. Kita dengar ini pesan Al-Quran lewat guru-guru kita. Kita dengar ini pesan Al-Quran lewat alim ulama, lewat pengajian, bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk makan yang halal, makan yang baik. Tinggalkan yang haram, ambil yang halal. Ini kita dapat lewat pengajian, lewat lisan para alim ulama. Kemudian ilmu yang kita dapat tentang makan yang halal itu mendorong kita untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Silakan cari rezeki asalkan halal. Ini ilmu yang kita dapat dari guru kita. Kita pakai, kita amali bahwa mencari rezeki harus yang halal dan menjauhi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu bisa kita terapkan, Allah akan angkat derajat kita. Sebab menikmati yang diharamkan oleh Allah itu akan banyak menimbulkan masalah Bapak Ibu. Pengen beli rumah, duitnya boleh hasil yang haram, akan menimbulkan masalah. Pengen punya mobil, dibelinya dengan duit yang diperoleh dengan cara yang haram, akan menimbulkan masalah. Pengen memiliki fasilitas-fasilitas hidup
diperolehnya dengan cara yang diharamkan oleh Allah pasti akan menimbulkan masalah. Didapatnya dengan cara korupsi, didapatnya dengan cara menipu orang, didapatnya dengan cara ngebohongin orang, itu pasti akan menimbulkan masalah. Sebab perbuatan yang diharamkan oleh Allah apapun bentuknya, perbuatan dosa, kemaksiatan, kezaliman yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, pasti ujung-ujungnya akan menimbulkan masalah buat kita. Makanya Allah pesan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan wa thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata. Maksiat menimbulkan masalah. Dosa menimbulkan masalah. Imam Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya Imam Waqi' tentang hafalannya yang kurang mantap. Jadi kalau ngapal cepat lupa, ngapal cepat lupa, ngapal cepat lupa. Dia ngadu sama gurunya Imam Waqi'. Minta nasihat, minta saran. Tuan guru, ini saya hafalannya lemah. Ngapalin yang satu, yang lain lupa. Yang ini ketangkep, yang ono lepas. Minta sarannya Tuan guru, apa yang mesti saya lakukan supaya hafalan saya kuat? Apa kata gurunya? Tinggalkan perkara-perkara yang haram. Jaga matamu dari melihat yang haram. Jaga pendengaranmu dari mendengar hal-hal yang haram. Jaga lisanmu dari ucapan-ucapan yang kotor. Jaga tingkah laku dan perbuatanmu dari hal-hal yang Allah benci. Hindari rezeki yang kau peroleh dengan cara yang haram. Begitu diamalin oleh Imam Asy-Syafi'i, hafalannya menjadi sangat-sangat kuat tadinya. Jadi perkara yang haram itu, walaupun awalnya mungkin senang, nikmat awalnya, ujung-ujungnya akan mendatangkan banyak masalah dan mudarat buat kita. Maka itu saya mengajak diri saya pribadi dan kaum muslimin pada umumnya, ilmu yang kita peroleh dari guru kita tentang mencari rezeki yang dihalalkan oleh Allah dan menjauhi rezeki yang diharamkan oleh Allah, kita pakai, kita amalkan. Suatu saat nanti Allah akan angkat derajat kita karena kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dari para guru kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita istiqomah dengan apa yang kita dapat dari guru-guru kita bahwa mencari rezeki itu yang halal dan menjauhi yang haram, nanti kemudahan-kemudahan akan Allah berikan buat kita bahwa itu akan kita dapat itu. Situasi COVID-19 ini kan udah cukup lama ya, sudah setahun kali ya, Masya Allah. Tapi alhamdulillah saya lihat gemuk-gemuk badannya, sehat-sehat, subur-subur. Ya Allah ya Rahman, gimana kagak subur? Makan, tidur, ya nggak jauh dari dapur, kasur, subur. Ya Allah, alhamdulillah rezeki jamaah Masjid Darul Falah berkah. Biar kata lagi pandemi, sehat, subur, alhamdulillah. Kenapa? Karena istiqomah mengamalkan ilmu yang didapat dari guru kita, bahwa rezeki itu hendaklah kita peroleh dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada aja gitu rezeki. Ada aja. Kagak boleh nipu, kagak boleh bohongin orang, kagak boleh korupsi, kagak boleh dari menzalimi orang lain. Enggak, alhamdulillah.
kita ambil, kita peroleh dengan cara yang dihalalkan oleh Allah, sehingga rezeki mengalir, ada aja Allah datangkan. Dan ini kan memang janji Allah dalam surat As-Salat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari urusan hidupnya, dan Allah datangkan rezeki yang tidak diduga-duga. Alhamdulillah, berkat. Dengan ilmu yang kita dapatkan, kita dibikin mudah oleh Allah untuk mencari rezeki yang halal. Selanjutnya, tanda orang yang berilmu, bukti orang itu berilmu sehingga Allah akan angkat derajatnya. Yang ketiga kata Nabi, wattawadu. Tawadu. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tanqihul Qaulil Hadis, beliau memberikan definisi at-tawadu, yakni ta'zimu man fawqahu li fadli. Jadi sikap tawadu itu lawanannya takabur. Pengertian tawadu itu apa? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ta'zimu man fawqahu li fadli. Memuliakan orang yang di atasnya karena keutamaannya. Kita hormati orang yang lebih tua dari kita karena memang usianya lebih tua dari kita. Kita hormati guru-guru kita karena memang beliau memiliki ilmu yang dari ilmu beliau itu kita jadi ngerti bagaimana ibadah yang benar. Ta'zimu, memuliakan man fawqahu li fadli, orang yang lebih tinggi darinya karena keutamaannya. Ini orang-orang dulu, para ulama dulu, nih ulama Betawi khususnya, itu tawadu banget Pak. Tawadu, rendah hati. Contohnya begini nih, lagi acara doa bersama, lagi tahlilan. Selesai zikir tahlil kan doa tuh. Ini dari ulama yang satu nih, dari kiai yang satu, mempersilahkan kiai yang sampingnya untuk doa. Pak Kiai, antum aja yang doa. Ini dari kiai yang kedua, over lagi ke kiai yang ketiga, antum aja yang doa. Over lagi ke kiai yang keempat, antum aja yang doa. Over lagi sampai akhirnya balik lagi ke dia. Saling menghormati, rendah hati, tawadu. Ya kayak kita di Masjid Darul Fawad umpama imam rawatibnya pas sholat maghrib kebetulan lagi berhalangan, selesai qomat, pernah nggak kita lihat antar ustadz antar kiai, antum aja Ustaz, antum aja, pernah nggak gitu? Pernah lihat begitu nggak? Antum aja dah, antum aja, main dorong-dorongan untuk jadi imam sholat maghrib. Karena tawadu, saling menghormati satu sama lain. Nah kalau kita mah tancap aja maju dari imam, apalagi sholat zuhur dan asar, aman, tidak ada suaranya. Itu tawadu, saling menghormati satu sama lain. Tawadu ta'zimu man fawqahu li fadli. Kata Nabi dalam hadis yang lain, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadu, rendah hati karena mengharapkan ridha Allah, rafa'ahu Allah, Allah akan angkat derajatnya. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa yang takabur, sombong, merasa diri lebih hebat dari yang lain, apalagi merasa diri paling hebat di antara yang lain, wada'ahullah, Allah akan rendahkan dia, Allah akan jatuhkan dia, Allah akan hinakan dia. Tawadu akan
membuat Allah angkat derajat kita. Takabur akan membuat Allah hinakan seseorang karena ketakaburannya. Nah, ini ciri orang yang betul-betul berilmu yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu. Bukan gara-gara punya ilmu lantas dia merasa diri paling benar. Orang disalah-salahin sama dia. Sesat, bid'ah, masuk neraka. Karena merasa diri paling benar. Merasa diri paling sunnah, paling yumnah. Sehingga apa yang tidak sesuai dengan yang dia sampaikan, yang dia amali, dianggap bid'ah, sesat, masuk neraka. Nah, ini hati-hati hadirin rahimakumullah. Perbedaan itu hal yang lumrah. Bahkan kita sering mendengar ungkapan bahwa ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan di antara umatku adalah rahmat. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masjid Darul Falah bisa berdiri dengan kokoh dan megahnya karena ada perbedaan. Ini kan dibangun karena ada perbedaan. Emang ini dibangun masjid dari semen doang? Ada batu batanya, ada pasirnya, ada semennya, ada keramiknya, ada tiangnya, ada gentengnya. Kan beda-beda ini. Menyatu sehingga jadilah satu bangunan yang kokoh dan megah. Ya kalau cuma semen doang nggak bisa terbangun Masjid Darul Falah dengan megah. Jadi perbedaan itu rahmat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kedepankan sikap rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Sebab dengan rendah hati, sebagaimana kata Nabi, Allah akan angkat derajat seseorang karena rendah hatinya, dan Allah juga akan hinakan, jatuh dan rendahkan seseorang karena ketakaburannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ilmu yang kita dapat membuat kita jadi seperti padi. Padi semakin menguning, semakin merunduk. Tanda ketawaduan. Tanda ketawaduan. Tidak petentang-petentang sombong karena ilmu yang dimilikinya, tapi justru membuat dirinya semakin mampu menghormati dan memuliakan orang lain. Itu tanda orang betul-betul berilmu dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan hadis Nabi bahwa ada 3 bukti keilmuan seseorang itu yang akan mengantarkan dirinya kepada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan selalu mengangkat derajat orang yang berilmu asalkan dia jujur dalam ucapan maupun perbuatannya. Asalkan dia selalu menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Asalkan dia senantiasa berusaha menjadi orang yang rendah hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam berkata yang jujur, keistiqomahan dalam meninggalkan hal-hal yang haram, keistiqomahan untuk bersikap yang tawadu seiring dengan bertambahnya usia kita. Sekarang kita telah berada di tahun 2021, nambah umur kita, nambah usia kita, nambah jujur ucapan kita, nambah usia, nambah umur, nambah keistiqomahan kita dalam menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Seiring dengan bertambahnya umur dan usia, bertambah pula ketawaduan kita. Maka insya Allah apapun yang terjadi ya di sekeliling kita, kalau kita mampu menjaga 3 hal itu, Allah akan bikin mudah hidup kita, Allah akan bikin bahagia hidup kita fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.